saya berkeyakinan Prabowo besok tidak akan mungkin bergandengan dengan Gibran kalau Pak Prabowo memikirkan masa depan partainya dan memikirkan kekuasaan selanjutnya. Kembali di interupsi pemirsa, saya ke Bang David. Bang David, apa kemudian yang menurut Anda membuat Pak Prabowo yakin untuk tetap bersama-sama dengan Gibran pada saat pemilu berikutnya? Ya, pertama, legitimasi politik, sosial, dan konstitusi yang dipunyai oleh seorang Jokowi yang itu melekat pada Gibran itu sangat kuat. Yang kedua, silent majority ya. Kemarin itu bisa satu putaran pilpres itu, suka nggak suka, ngakuin atau tidak, itu karena silent majority basis masa Jokowi yang sampai hari ini masih terlihat itu semua full ke Prabowo Gibran. Kekuatan politik itu ada. Kemudian legacy yang ditinggalkan seorang Jokowi 10 tahun memimpin itu luar biasa. Infrastruktur, hilirisasi ya, kemandirian pangan apa segala macam itu diteruskan oleh seorang Prabowo hari ini. Makanya Prabowo bilang, saya nggak akan maju menjadi presiden 2024 yang lalu kalau nggak berpasangan saya sama Gibran. Itu disampaikan secara terbuka oleh seorang Prabowo, disampaikan terbuka oleh seorang Pak Dasko, oleh seorang Saraswati ponakan Prabowo. Itu real, wawancara terbuka. Nah, artinya Prabowo ini kan seorang jenderal yang punya analisis, ya ini jenderal yang lapangan ya, Pangkostrat, orang Kopassus apa segala macam, tahu kalkulasi lapangannya, dia hitung benar. Kemudian dia pemimpin partai besar, pergulatan politik elit tingkat atas dia tahu betul, sehingga kenapa pilihan itu harus ada bersama Jokowi ya. Itu dasar kalkulasi politik seorang Prabowo. Dan Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah guru saya. Pak Jokowi juga sering memberikan petua kepada kami relawannya untuk tolong topang program Prabowo Gibran karena ini adalah pintu masuk untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Makanya itu pesan dari Pak Jokowi untuk menopang artinya pemerintahan Pak Prabowo mengambil Gibran karena melihat Pak Jokowinya, bukan sosoknya Gibran dong kalau karena itu. Sosok Gibran pekerja dalam silent ya. Makanya tadi ada pertanyaan. Gibran itu nggak pernah tampil di publik loh. Dia bekerja dalam senyap. Dia bekerja pada grassroots. Nggak pernah mau dilihat. Nggak boleh. Nah, yang tampil di publik itu kan Pak Presiden dan menteri-menteri. Wakil presiden ini sebagai pelapis seorang presiden, dia bekerja dalam senyap. Keliling, hampir seluruh Indonesia udah dikelilingin dalam setahun oleh Gibran. Itu luar biasa. Dan sudah berbagi tugas. Pak Prabowo tahu betul wakilnya, siapa wakilnya. Saya pikir itu dasar dari keyakinan seorang Prabowo. Silakan. Bung Pangi. 2 menit ya. Jadi intinya kan Pak Jokowi pernah bilang, saya akan kembali ke Solo seperti rakyat biasa. Kemudian ada statement-statement masyarakat yang sering saya dengar, sen kanan belok kiri sudah atau belum dan seterusnya. Yang ketiga adalah apa yang disampaikan soal siapa kingmaker Jokowi, Prabowo Gibran untuk siapa. Yang jelas apakah untuk bangsa, untuk negara, untuk kemajuan atau untuk keberlanjutan. Yang jelas adalah untuk kekuasaan. Nah, persoalan apakah nanti mereka akan satu paket lagi atau tidak, itu nggak bisa mendului Tuhan. Tetapi yang menurut saya, kalau memang elektabilitasnya Pak Prabowo itu seperti SBY dengan tingkat kepuasan yang tinggi, yang bisa mengambil Budiono pada masa itu. Pak Jokowi yang begitu tinggi approval ratingnya, dia bisa mengambil Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang wakilnya standar, Budiono, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu tidak menjadi faktor penentu pada masa itu. Nah, kalau besok approval ratingnya Pak Prabowo itu betul-betul level confidence-nya cakep luar biasa, dia tidak perlu kampanye ke daerah-daerah, dia hanya sibuk luar negeri saja, karena MBG ini berhasil, yang itu yang ditakuti semua partai politik hari ini, dengan sandal jepit pun jadi, apa betul Pak Prabowo masih butuh Gibran? Nah, bisa ya, bisa tidak. Tetapi dalam konteks ini, realitas politik itu soal bagaimana berkuasa. The ruling party. Kalau misalnya memang kekuasaan itu harus dengan dia, kalau tidak menang, itu juga akan menimbulkan masalah. Tetapi saya mencermati apa yang disampaikan dalam konteks ini, saya berkeyakinan Prabowo besok tidak akan mungkin bergandengan dengan Gibran kalau Pak Prabowo memikirkan masa depan partainya dan memikirkan kekuasaan selanjutnya. Tapi bisa juga iya kalau memang itu dibutuhkan untuk kemenangan. Tapi kalau enggak, Prabowo tentu akan tidak mau membesarkan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk keberlangsungan gerindranya, keberlangsungan kekuasaannya di masa depan. Atau selainnya ada pilihan lain, alternatif lain. Pak Prabowo membuat lapangan datar, tidak merekrut Gibran, tidak merekrut siapapun, mengambil orang standar biasa saja, supaya partai ini nggak berantem. Karena kalau Gibran diambil, nanti Demokrat nggak loyal mendukung, misalnya. Kalau Gibran diambil, nanti PDIP nggak loyal mendukung. Kenapa? Nggak kader mereka.
Sehingga supaya adil, fair menurut Prabowo, ya udah saya ambil aja orang biasa supaya semua partai nanti solid mendukung saya. Itu bisa terjadi, bisa tidak. Atau jangan-jangan nanti Pak Prabowo akan mengambil Kaesang, ketua umumnya Partai Bang Bestari gitu. Baik, jadi pertama begini, Pak Prabowo hari ini boleh kita sebut sebagai pemimpin terbaik ya, yang pernah ada. Dan beliau itu negarawan, diakui kepiawaiannya bahkan di dunia internasional. Dan Pak Prabowo cirinya kita lihat, beliau suka guyup. Terakhir dengan PDIP juga diajak bersama-sama. Gitu loh. Jadi stabilitas di mata Pak Prabowo itu adalah hal yang sangat penting. Maka saya meyakini Pak Prabowo pasti akan bekerja baik, didukung oleh semua partai. Hari ini sudah bersih-bersihnya Pak Prabowo itu bagus sekali. Dukungan dari berbagai kalangan termasuk Presiden ke-7 juga terhadap Prabowo menandakan bahwa begitu mesranya hubungan ini walaupun coba dipecah oleh berbagai pihak dengan catatan kekhawatiran tertentu. Tadi disitir PSI, sudahlah PSI ini partai 0, nggak usah terlalu khawatir dengan itu gitu ya. Semoga ke depan PSI juga akan tetap bersama. Kami akan tetap bersama dengan Pak Prabowo mengawal pasangan ini, Prabowo Gibran, untuk 2 periode. Mantap. Ya, untuk 2 periode. Dan bagi kawan-kawan yang tidak bersetuju dengan ini pun, tentu kita tidak bisa memaksa. Tapi kalaupun ada yang bersetuju dan ikut mendukung, alangkah baiknya bagi kelangsungan negeri ke depan. Saya kira itu. Berarti Gibran magang dulu sampai 2035. Artinya nggak siap tanding besok ya? Begini, apapun dapat terjadi. Anda kan seorang peneliti, ya kan? Anda tahu bahwa apapun bisa terjadi Cuaca di bisa politik berubah, kita. Bang. Cuaca bisa berubah, saya sitir Anda. Dari musim durian, musim rambutan sampai musim kambing. Tadi yang mendasari apa yang saya sampaikan adalah begitu mulia yang namanya Pak Prabowo merangkul semua, termasuk dengan segala macam hal, sampai ada amnesti, abolisi segala macam. PDIP terakhir ikut bergabung. Ini semata-mata untuk apa? Beliau ingin bersama-sama menata negeri dan kita patut mendukung Kalau itu. misalnya Gibran nggak digandeng nih, misalnya magang ini gagal, misalnya nggak mau digandeng sama Prabowo, mau nggak Gibran tanding sama Prabowo? Seluruh kita, bahkan you dan saya, punya hak untuk menentukan sikap politik ke depan, toh? Ya. Oke, nanti kita lihat. Apalagi sekarang, jawaban saya sederhana, Bang. Apalagi presiden threshold sekarang ini 0, Pak. Ya, berarti siap Semua Gibran maju ya? bisa. Kalau nggak digandeng ya? Siap ya? Tidak kita bicarakan pada hari ini hal itu karena kita meyakini Prabowo Gibran 2 periode bersama-sama. Magang 10 tahun. Itu sikap PSI. Ada yang harus saya luruskan, sampaikan closing ini. Yang pertama soal pernyataan teman-teman tadi soal pimpinan DPR Mbak Puan. Mbak Puan itu pimpinan DPR secara administratif, tetapi secara politik pimpinan DPR itu adalah kolektif. Mbak Puan sebagai pimpinan DPR tidak bisa bertindak sendirian, tetapi harus bersama-sama pimpinan yang lain. Jadi kalau tadi ada tudingan Mbak Puan, sekarang PD Perjuangan. Tadi Anda bicara saya tidak potong. Saya mau jelaskan. Saya nggak bilang Mbak Puan. Saya mau sampaikan. Saya mau sampaikan bahwa saat ini di DPR PD Perjuangan satu-satunya yang meminta segera sahkan RUU perampasan aset. Kim masih tawar-menawar politik. Itu yang pertama. Yang kedua, soal celah politik dan celah hukum pemakzulan Gibran yang tadi kita bicarakan. Saya mau sampaikan bahwa sampai saat ini masih terjadi perdebatan keabsahan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. Jadi itu adalah celah hukum dan celah politik yang bisa didalami. Dan sekarang soal ijazah Gibran masih berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal tema kita malam ini. Periode Prabowo Gibran 2 periode ini untuk apa? Untuk negara atau untuk keluarga? Saya berpikir bahwa ini adalah bentuk satu kerakusan politik yang memang sudah tidak bisa ditahan syahwat politiknya melihat kekuasaan, karena Jokowi itu sangat menikmati berkuasa 10 tahun. Kita melihat dari gaya hidup mereka, dari yang tadinya sederhana sekarang tampilannya selalu mewah. Jadi mungkin masih terus tergiur dengan kekuasaan itu, maka berharap Gibran akan terus menjadi wapresnya Prabowo, kemudian lanjut nanti di 2034. Jadi bagi kami ini adalah sebuah kerakusan politik yang sudahlah ditutup saja. Orang-orang rakus, PD Perjuangan ingin bekerja membantu Presiden menyelamatkan rakyat kita. Itu intinya dari kita. Sedikit Bang David. Silakan. Artinya dalam kondisi kita bicara tema hari ini Kingmaker Jokowi, Prabowo Gibran untuk siapa?
ini ekonomi rakyat kan lagi nyungsep begini, lagi susah lapangan pekerjaan, tantangan ekonomi juga susah, masyarakat hari ini lapangan pekerjaan juga susah, yang 7 juta ini dijanjikan juga enggak. Ini betul-betul saya minta maaf. Ya 19 juta. Menurut saya ini sangat sensitif sebenarnya kita hari ini. Cuma karena Ainus mengundang ya saya penuhi ini. Tapi untuk bicara Prabowo Gibran 2 periode itu sangat menyinggung perasaan rakyat hari ini sebenarnya. Itu Karena enggak pantas. subjektivitas dari Pangi saja. Ya enggak lah, memang rakyat merasakan itu. Pernyataan itu kan pernyataan seorang Jokowi itu justru untuk kebaikan bangsa ini supaya duet ini itu jangan bukan diganggu. untuk kebaikan bangsa, untuk fokus jangan pada untuk program kebaikan bangsa, itu kerakyatan. subjektivitas relawan Dan itu adalah yang target memang menikmati untuk menuju kekuasaan Indonesia Jokowi. Mas. Itu maksud baik seorang Jokowi sebagai Itu bukan negarawan. maksud baik. Itu cita-cita kita bersama, Amin. Indonesia Mas 2045. Terima kasih Bapak-Bapak. Pemirsa, wacana 2 periode membuka pintu tafsir dan tanda tanya. Stabilitas bangsa ataukah dinasti politik? 2029 tahun politik dan pesta demokrasi, satu yang pasti, suara rakyat yang akan memberikan legitimasi. Saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam Bang Bustari. Selamat malam Bang David. Selamat malam Bung Ferdinand, Bung Pangi. Selamat malam. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat malam. Sampai jumpa.